Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komaria SPD dari STIT Abdurrahman bin Auf ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan pemantik untuk merumuskan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan menikmati belajarnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, tanpa memperhatikan aspek yang lain. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centers. Tidak memperdulikan apakah murid sudah benar paham atau hanya meminta siswa menghafal materi, dan akhirnya guru merasa gagal, mengeluh jika hasilnya tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Hal ini sangat sering terjadi dalam pembelajaran kita yang kita biasa lakukan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Oleh karena itu, saya harus banyak melakukan perubahan dalam mengajar saya. Saya akan merubah. 1. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh meliputi beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kedua, murid harus sebagai subjek pembelajaran, artinya berfokus pada murid yang lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator pembelajaran. 4. Guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, harus memahami karakteristik murid, dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yaitu setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Sekarang saya akan merubahnya dengan cara merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Selanjutnya adalah pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik terhadap mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.